kadang kan perkembangan isu di masyarakat untuk untuk menjadi bagian dari Taruna ini sulit. Banyaklah segala macam dari seluruh aspek sulit. Tetapi sebenarnya dari yang kami rasain sebenarnya itu tergantung masing-masing. Kalau sekarang itu istilahnya apa ya? Insecure ya? Iya, Nah, insecure, istilahnya sekarang insecure. Keburu pesimis duluan. Nah, ya. keburu pesimis duluan. Halo sahabat Semala, selamat datang lagi di podcast Semala, di mana setiap episodenya kita pasti kedatangan tamu-tamu yang luar biasa banget. Nah, jadi untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget dari Akpol dan Akmil. Oke, jadi pertama-tama kita perkenalan dulu ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi Kak, silahkan perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Laksmi. Saya dari Akademi Kepolisian. Kebetulan kami di sini ada kegiatan Lasitardanus ke-42. Kebetulan juga saya alumni dari SMA Negeri 1 Mataram. Wah, keren banget. Silahkan Kak. Baik, kakak izin memperkenalkan diri. Nama Diko Setiawan, pangkat Sermatutar, asal Akademi Militer sebagai perwakilan Akademi TNI. Kalau kakak sendiri, kakak berasal dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Wah, gila-gila. Jadi hari ini kita tuh kedatangan tamu yang luar biasa banget ya. Jadi Kak, tadi saya dengar kakak itu datang ke sini karena kegiatan Laksitarda ya. Kira-kira bisa kakak jelasin nggak itu kegiatan kayak gimana? Ya, jadi kegiatan Lasitardanus itu kegiatan kita bareng-bareng sama Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan IPDN sama mahasiswa yang ada di Mataram. Kami di sini kegiatan sekitar 1 bulan. Itu kegiatannya ada sasaran fisik dan non fisik. Jadi ada fisiknya itu seperti bedah rumah, kemudian memperbaiki jalan, memperbaiki tempat ibadah. Kemudian untuk non fisik mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ya, betul. Ya. Jadi kegiatan Laksitardanus ini intinya sebagai pengaplikasian kita dari Taruna, baik dari Akmil, AAL, AAU, Akpol, serta IPDN ini pengaplikasian ilmu baik teori maupun praktek yang sudah kita dapat di akademi masing-masing selama 4 tahun ini diaplikasikan di Laksitardanus ini. Tujuannya dibagi menjadi 2, ada sasaran fisik dan sasaran non fisik. Kalau sasaran fisik itu seperti yang dijelaskan rekan saya Laksmi, yaitu kalau sasaran fisik ini seperti renovasi RTLH, rumah tidak layak huni, kemudian pembangunan drainase, kemudian pembersihan lingkungan seperti gorong-gorong dan pembuatan tanggul. Dan untuk sasaran non fisik ini seperti kegiatan hari ini, ada sosialisasi ke masyarakat, mulai dari penyuluhan tentang narkoba, tentang sosialisasi kayak gempa, kayak bencana alam seperti itu. Kemudian seperti ini juga merupakan kegiatan promosi supaya adik-adik yang tertarik dan berminat untuk bergabung menjadi taruna seperti kami. Inilah kegiatan kami untuk promosi. Jadi kami memberitahu, mengedukasi supaya lebih ngerti. Gila, itu berarti banyak banget ya manfaat dari kegiatan ini gitu ya. Kayak bukan hanya dari untuk sosialisasi aja, tapi ada banyak juga warga-warga di sini yang terbantu gitu ya, karena mungkin dengan kegiatan non fisiknya seperti bedah rumah tadi. Terus tadi saya dengar kalau misalnya ini untuk promosi juga ya, kira-kira bisa nggak Kak kalau misalnya nggak ikut sosialisasi hari ini bisa tahu gimana sih model promosi yang Kakak bakal sampaikan untuk orang-orang yang sosialisasi? Baik, kalau untuk sosialisasi kan kalau kami sendiri ini di Mentarlat. Jadi Mentarlat ini singkatan dari Resimen Taruna Latihan. Dan kami sendiri berkedudukan di Kota Mataram, tepatnya di Wisma Praja. Nah, kami ini mengkomandoi tiap-tiap satlat. Nah, tugas pokoknya yaitu melaksanakan promosi dan sosialisasi ke SMA terpilih yang sudah ada listnya, sehingga itu yang menjadi tujuan kami untuk melaksanakan promosi. Tetapi dari teman-teman yang mungkin pengen tahu atau pengen mendengar sosialisasi dari kami sendiri mempunyai akun Instagram yang di situ mewadahi seluruh kegiatan Laksitardanus ini.
mungkin teman-teman bisa di follow nama akun Instagramnya Latsitardanus XLII. Jadi guys, kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang informasi ini, tolong silahkan langsung dicek aja ya IG-nya tadi. Nah, terus Kak, sekarang kita moving ke hal yang personal aja deh. Kira-kira boleh nggak nih? Betul, boleh. Nah, kan kita udah tahu nih kayak keren banget kan tentang Akpol dan Akmil. Sekarang saya ingin lebih tahu gimana sih awal mulanya kakak ini memilih untuk menjadi Akpol atau Akmil. Oke, kalau saya dulu sekolah SMA kelas 3 itu kan masa-masa kita tuh buat nentuin nih ke depannya kita mau melanjutin sekolah di mana. Nah, kebetulan di sekolah saya tuh terkenalnya masuk universitas ternama di Indonesia kan, rebutan di sana SBMPTN, SNMPTN seperti itu. Kemudian ada kakak kelas saya yang udah masuk Akpol gitu, sosialisasi ke sekolah mengenai sekolah kedinasan, maksudnya Akpol waktu itu. Terus saya dengar, oh iya bisa juga ya ini coba. Akhirnya saya coba tesnya, akhirnya terima. Wih keren, kalau kakak? Betul. Baik, mungkin boleh ya kita cerita sedikit tentang personal ya. Boleh banget. Kalau kakak kebetulan berasal dari keluarga yang berlatar belakang TNI. Ayah kakak seorang tentara, tetapi bukan dari Akmil. Justru ayah kakak berasal dari Tamtama yang tahun kemarin sudah pensiun dengan pangkat terakhir itu Sersan 1. Nah, awal mula cerita jadi kakak pertamanya itu tertarik karena baju ayah kakak ini. Kakak ngerasa kayak keren aja gitu, kayak kalau misalnya soalnya kayak banyak gitu ya atributnya. Atributnya banyak, terus kayak berbeda kan kalau di orang-orang lain. Awalnya gitu, termotivasi karena keren kan. Ujung-ujungnya cari tahu lah kan gimana. Itu waktu masih SD. Tadinya pengen jadi dokter, tetapi setelah gara-gara ngelihat kayak gitu, kakak lebih tertarik untuk masuk jadi TNI kan. Wih keren banget. Nah, kakak lanjutin ceritanya. Jadi dulu masih SD itu awalnya cuman gara-gara kelihatan baju keren, jadi tanya-tanya. Itu belum tahu tuh TNI ini ada 3 sumber, belum tahu. Jadi taunya cuman pakai seragam aja pengennya dulu. Setelah dicari tahu informasinya, banyak-banyak searching di Google kan, ternyata masuk TNI ini ada 3 sumber. Dan TNI juga terdiri dari 3 matra, mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, kebetulan karena orang tua Angkatan Darat, kakak tertariknya untuk masuk Angkatan Darat. Nah, Angkatan Darat ini juga ada 3 sumber, mulai dari Tamtama, Bintara, dan Perwira. Nah, Tamtama ini sendiri lulusnya pangkat yang disandang setelah lulus itu pangkatnya Prada, Prajurit 2. Untuk Bintara sendiri lulusnya nanti Serda, Sersan 2. Nah, Perwira sendiri ini lulusnya Letnan 2. Yang mana kalau Letnan 2 ini pendidikannya di Akmil selama 4 tahun. Dulu kan kakak masih bingung nih, jadi banyak-banyak tanya sama orang tua. Nah, dulu juga mimpinya tuh pengen yang Perwira lah kan, jelas dia yang paling tinggi di antara 3 ini. Nah, tanya-tanya sampailah dari ke tingkat SMA kan. Nah, tingkat SMA kebetulan SMA kakak ini di Sumatera kan, bukan di Jawa yang tadinya mungkin banyak orang-orang punya mindset dari luar Jawa itu susah masuk untuk bersaing di Pulau Jawa ini. Tetapi tidak, kakak membuktikan kakak dari Sumatera ini bisa bersaing dengan seluruh Indonesia. Wah, berarti seleksinya tuh seluruh Indonesia ya kak? Betul, jadi setelah kakak SMA ini kakak berharap kayak gini nih, didatengin kan di sekolah, ada bentuk nyata gitu loh, taruna yang datang memotivasi sebagai ini loh taruna yang sebenarnya, bukan cuman kita lihat di televisi ataupun cuman dilihat di layar HP. Kakak pengennya begitu, tapi nyatanya nggak ada yang datang ke sekolah, sehingga kakak nggak bisa nih dimotivasi langsung dengan wujud asli sebenarnya. Tetapi pas kakak kelas 3 tuh kebetulan ada kakak kelas kakak yang jadi Akpol dan disosialisasikan kayak gini juga. Baru setelah itu kita menjalankan masa tahapan-tahapan tes tuh. Tesnya ini cukup panjang mbak, jadi mulai dari tahap pendaftaran, kemudian proses seleksinya mulai dari tingkat daerah, provinsi, kemudian tingkat pusat. Waduh, nah ini sendiri ya. Pesertanya itu terdiri dari ribuan. Nah, pertama kan dari daerah, kemudian seleksi ke provinsi. Nah, dari provinsi ini, dari ribuan orang itu tadi, kita cuma dipilih 18 orang.
Waduh, 18 orang. Nah, dan di itu provinsi banyak itu 18 banget orang. orangnya. Iya. Kemudian 18 orang ini diberangkatkan menuju tingkat pusat kalau kakak waktu itu di Bandung, kebetulan di Bandung. Dan itu semuanya udah terakomodasi oleh pemerintah. Jadi udah ditanggung mulai dari makan, pakaian sama tiket pemberangkatan menuju. Jadi enak pusat. banget ya kalau udah Betul, dapat enak seleksi. banget. Oke, kalau saya dengar-dengar dari pengalaman kakak, kayaknya banyak banget ya yang harus kita siapin. Terus kayaknya seleksinya tuh juga banyak banget prosesnya. Jadi kita bisa nggak dengar lagi gimana sih lebih lanjutnya proses-proses ketika kakak diseleksi? Mungkin kakak bisa jawab dulu. Baik, jadi kakak lanjutin dari yang tadi ya. Jadi setelah mulai dari proses-proses itu kan banyak tuh dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Nah, proses kakak itu mulai dari tingkat daerah, kakak punya pengalaman pribadi sih. Kebetulan waktu itu bulan puasa. Waduh, bulan puasa. Ini udah masuk tingkat provinsi nih, udah masuk tingkat provinsi. Dan waktu itu di tingkat provinsi ini dan pada jatuhnya tepat pada bulan puasa juga, udah mungkin 10 hari terakhir di bulan puasa itu. Nah, jadi besoknya itu ada tes psikologi. Nah, tes psikologi ini pelaksanaannya mulai dari pagi jam 8, kurang lebih dari jam 7 tuh udah siap-siap sampai jam 3. Jadi itu betul-betul menguras tenaga dan fisik. Menguras banget, apalagi lagi puasa kan. Apalagi lagi puasa kan. Nah, setelah itu selesai kan tes psikologi kan. Kemudian ada satu pengalaman menarik nih, Kakak. Waduh, silahkan. Nah, jadi besoknya itu ada pengumuman. Kakak kan yang dari Lubuk Linggau ini jauh tuh dari Palembang. Kebetulan kan di Palembang kan. Jarak antara Palembang sama Lubuk Linggau ini kurang lebih 8 jam kalau ditempuh dengan perjalanan darat. Nah, jadi kakak juga bukan dari kayak kota-kota yang kayak di Palembang, kayak di Jawa gitu, enggak, Lubuk Linggau. Tetapi kota Lubuk Linggau ini termasuk kota yang maju juga. Nah, setelah kakak sampai di Palembang, besoknya itu ada tes ulangnya, ada pengumuman hasil kelulusan dari psikologi itu kan, untuk yang mana dari lulusnya tes psikologi itu mau diberangkatkan ke tingkat pusat. Nah, jadi karena itu 10 hari terakhir di bulan puasa itu, pas kakak sampai di Palembang, kakak nginep di kos-kosan seperti itu kan. Nah, karena itu 10 hari, jadi kakak malamnya itu nginep di masjid, itikaf di masjid. Waduh. Nah, besoknya itu pengumumannya jam 7 pagi tuh, pengumuman jam 7 pagi kan, disuruh datang ke sana. Nah, karena kakak kebetulan itikaf, udah sampai udah malam ya, karena lagi masa-masa tes kan, ya lagi berdoa, lagi minta kepada yang di atas kan supaya dikabulkan keinginannya kan. Bener. Nah, betul. Terus pas pagi udah sholat subuh, udah sahur, balik ke kos-kosan itu tadi. Nah, pas balik kan ngantuk tuh posisinya. Nah, pengennya tidur sebentar kan. Udah setting alarm, udah bilang ke temen yang di WA kan kalau misalnya nanti minta tolong dibangunin kan. Udah, ternyata pas kakak tidur itu lupa, HP-nya kakak silent sebelum tidur. Nah, itu jadi masalahnya. Pas dari tidur itu, ternyata pas bangunnya jam 10. Terus gimana? Nah, itulah. Padahal pengumumannya jam 7 pagi kan. Astaga. Nah, pengumuman jam 7 pagi, pas bangun, lihat notif di HP itu udah banyak banget kan, udah 30-an panggilan tak terjawab, kemudian auto dak-dik-duk banget tuh udah. Banget tuh. Udah alarmnya nggak nyala, udah nyala alarmnya, tapi nggak silent, ya nama aja bohong. Jadi bangun itu udah nggak mandi lagi tuh, udah buru-buru, cuman cuci muka aja, langsung naik Gojek itu, langsung naik Gojek ke Ajen waktu saat itu. Udah kacau itu banget. Kakak di jalan tuh dalam keadaan sedih, kayak udah mau nangis juga. Iya, udah mau nangis. Jadi kan kayak mikirnya sayang banget loh, udah jauh-jauh datang ke ini dari Lubuk Linggau ke Palembang itu gugur cuman gara-gara cuma silent HP. Cuman gara-gara silent HP dan telat datang ke Ajen itu tadi. Aduh. Tapi alhasil itulah ada berkahan dan keajaiban pas nyampe sana. Justru teman-teman kakak yang di sana tuh lagi tidur-tiduran, lagi kayak gabut gitu nungguin pengumuman. Jadi ternyata belum. pengumumannya diundur. Waduh. Diundur jadi jam 2 siang.
Masya Allah, Jadi dibantu. justru kakak malah beruntung, malah kakak nggak ngabisin waktu di sana, malah dapat istirahat, dan pas udah mau pengumuman kakak datang. Wah, hebat Dan banget. untungnya siangnya pas pengumuman kakak lulus, dinyatakan lulus dan berangkat ke tingkat nasional. Aduh, pasti rasanya tuh udah awalnya sedih-sedih, Iya. kaget, seneng gitu kan. Nah, betul. syukurnya aja gitu, endingnya happy gitu. Betul Kalau sekali. kakak gimana? Nah, kalau saya, kalau kepolisian agak beda ya. Ini kan tadi TNI mungkin ada beberapa tahap. Kalau di kepolisian untuk khususnya Akpol itu ada 2 tahap aja. Jadi di daerah sama di pusat. Jadi awalnya tuh di daerah dikumpulin di Polda. Kami nggak Polres lagi, jadi langsung di Polda. Pusatnya di provinsi. Di sana kalau Akpol kebetulan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat di zaman kakak dulu tuh peminatnya kurang banyak ya. Jadi kurang populer. Jadi yang daftar hanya sekitar 200 sekian orang. Waduh, kurang minat Ya. tapi 200 orang ya. Iya, minatnya kalau di Nusa Tenggara Barat ini Bintara terutama. Bintara bisa sampai belasan ribu gitu. Waduh, belasan ribu. Iya, jadi waktu kakak tes, Akpol kan sedikit tuh. Jadi name tag-nya beda kan. Kalau Akpol dulu kuning, Bintara putih, terus Bintara merah gitu. Sedikit, jadi masih sedikit gitu, cuma 200 sekian orang. Di tes di daerah, yang diambil untuk di pusat, kuota untuk Nusa Tenggara Barat waktu itu hanya 9 orang. Jadi dari 200 Waduh, sekian, 209. ya 9 orang. 9 orang, selalu lulus di daerah, 9 orang kakak berangkat ke pusat. Langsung Nah, lulus ya. Wah, hebat banget kakak, dari 200 orang 9. ada Aduh. tahap-tahap tesnya tadi tesnya sama juga sama kayak TNI, ada tahap pemeriksaan awal dulu, kemudian ada kesehatan, kemudian jasmani, akademik gitu. Terus setelah itu ke pusat 9 orang di sana tes ulang lagi dari awal. Aduh, lagi ulang. Iya, ulang lagi dari awal, dan itu saingannya seluruh Indonesia. Jadi saingan kami itu dulu dari seluruh Indonesia, dari anak-anak terbaik, putra-putri terbaik lah di daerah Dari setiap masing-masing. daerahnya. Iya. Aduh. Di sana dikumpulin jadi satu di Semarang. Kalau Akpol di Semarang. Kami di sana sekitar karantina sekitar 1,5 bulan untuk tes. Jadi tes ulang di sana, tes mulai dari awal pemeriksaan administrasi, kemudian kesehatan, jasmani dan akademik, psikologi, itu dari awal. Rankingannya untuk tahun saya kebetulan waktu itu nasional. Jadi tidak ada kota daerah. Jadi kami bersaingnya nasional, ranking nasional. Gitu. Terus untuk pengalaman menariknya sih waktu itu kan kebetulan saya baru lulus nih, lulus. Terus kebetulan dapat SNMPTN juga. Wah, hebat. Itu kan di zaman itu barengan tuh tesnya, tes jasmani buat Akpol sama pendaftaran ulang buat SNMPTN. Nah itu udah sempat bingung, pilih yang mana nih ya? Ini udah pasti kan, SNMPTN udah pasti, udah terus dapat kuliah. Yang ini baru tahap jasmani gitu kan. Nah akhirnya karena dukungan orang tua, kebetulan bapak saya itu seneng banget itu sama yang namanya berbau-bau akabri. Waduh. Kepolisian itu seneng banget didukung. Akhirnya ini ikut jasmaninya. Nah akhirnya lulus sampai pusat, lulus ke pendidikan. Waduh. Pendidikannya kami bareng di Magelang. Pendidikan dasarnya 3 bulan. Jadi ada Wah. namanya pendidikan Chandra di Muka. Itu Chandra di Muka. itu kayak gimana ya? Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut? Jadi Chandra di Muka ini pendidikan awal. Jadi kan kita sipil nih, orang sipil dari SMA yang belum tahu apa-apa tentang kehidupan dunia militer. Setelah kita dinyatakan lulus, kita semua dari akademi militer, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara itu sama Akpol bergabung jadi satu di Lembah Tidar. Di Magelang tepatnya itu. Magelang. Jadi kita pendidikan 3 bulan itu bareng bersama-sama. Belum pakai baju loreng, belum pakai baju polisi itu belum. Jadi masih pakai hijau-hijau ya. Masih baju hijau-hijau. ya. Aduh. Masih hijau-hijau polos, pakai helm ya nggak? Pakai helm ransel. kayak ala-ala militer itu Nah, enggak? betul. Yang kayak di film-film gitu ya. Nah, Waduh. betul. Buat senjata jeren ya. Nah, senjatanya senjata jeren, belum Jeren senjata kayu, yang. senapan banyak. Jadi senapan yang udah lama ya. Iya, udah lama. Senjata waktu mungkin digunakan pas perang kemerdekaan ya. Waduh, Betul, kayaknya nama udah senjatanya bersejarah senjata banget. jeren. Iya betul. Kak, kalau saya dengar-dengar dari pengalaman kakak tentang seleksi ini yang benar-benar ekstrim gitu, yang dari ribuan ke 19, dari ratusan ke 9. Terus kira-kira ada nggak hal yang apa sih yang bikin kakak tuh tetap termotivasi untuk tetap maju? Kayaknya kalau saya di posisi kakak, saya kayaknya udah nyerah duluan deh. Soalnya kayak wow gitu loh, kompetisinya besar banget.
Mungkin gimana? Pertama sih kalau pertimbangan saya kan ngelihat nih masa depan kita nanti kalau misalnya kuliah, kita nih kuliah 4 tahun kan belum tentu dapat kerja tuh, nyari kerja lagi tuh, nyari kerja lagi, terus nanti mungkin harus ya membangun masa depannya lebih abstrak lah istilahnya, belum jelas gitu Iya jalurnya. sih, benar. Kalau misalnya kamu udah masuk kedinasan kan, kedinasan pertama kamu dibiayain negara sekolahnya. Iya Benar. kan? Kamu dibiayain negara sekolahnya, terus abis itu 4 tahun lulus udah pasti kerja. Ya, benar. Relasi udah jelas dong. Itu kan kumpulan dari anak-anak putra putri terbaik di Indonesia tuh. Jadi satu di sana, terus pendidikan di sana, udah pasti lingkungan berkualitas dong, pilihan orang-orang pilihan seperti itu. Lebih ke masa depan sih udah jelas jalurnya. Bener. Kalau kakak? Baik, kalau kakak sendiri tentunya tergantung sebulan apa tekad dari masing-masing peserta tes. Jadi kalau tekad kita udah bulat, kita pengen menggapai cita-cita kita itu, tentunya kita tidak terintervensi ya dari pihak-pihak lain. Jadi kita tidak terpengaruh baik dari perkembangan isu maupun hal-hal lain. Kadang kan perkembangan isu di masyarakat untuk menjadi bagian dari Taruna ini sulit. Banyaklah segala macam dari seluruh aspek sulit. Tetapi sebenarnya dari yang kami rasain sebenarnya itu tergantung masing-masing. Kalau sekarang itu istilahnya apa ya? Insecure ya? Iya, Nah, insecure, istilahnya ya. sekarang insecure. Buru pesimis duluan Nah, ya. keburu pesimis duluan. Jadi menurut kami, kalaupun emang kita udah bertekad untuk menggapai cita-cita itu, ya udah laksanakan. Iya. Apapun resikonya, apapun yang akan terjadi di depan, hadapi. Karena pasti semuanya susah ya, nggak ada hal yang mudah. Nggak ada yang Betul. mudah. Jadi Berusaha, jadi Iya. ya berusaha dan doa sih. Betul. ya tetap Sama kayak peribahasa zaman dahulu kan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. bener banget. Kalau tidak ada usaha maka tidak ada hasil. Dan kakak sendiri udah jadi bukti nyata gitu ya. Betul. Doa juga jangan lupa ya, doa. Betul. dulu, Iya, doa selalu tentu berusaha. saja. Betul. Iya. Seperti yang kakak ceritakan tadi kan, ya mungkin itu kekuatan dari doa. Doa. Ya bener banget. Jadi kita tuh nggak cuma harus pinter doang, tapi kita harus taat juga gitu. Betul. Dan kita harus ada support dari orang tua juga. Betul. Nah, kan oke, sekarang kan kita udah bahas nih tentang gimana prosesnya dan segala macam. Boleh nggak ini sedikit personal sih buat saya, karena saya emang penasaran. Kira-kira arti dari atribut-atribut di baju kakak ini apa ya? Soalnya kayak keren banget gitu, banyak lengkap gitu. Kira-kira mungkin bisa dijelasin dulu dari kakak. Dari saya ya. Oke, kalau dari Apple ini yang mana dulu nih? Mungkin dari sebelah kanan. Kanan. Ya, Sebelah kanan. Ya. Oke, sebelah kanan jelasin. Yang ini namanya chevron, tanda pangkat tingkat. Jadi kami itu ada 4 tingkat kan, ada 4 tahun kan, 4 tingkatan. Ini tingkat akhir. Jadi Wih. tingkat akhir itu 3 di atas, 3 di bawah. Oke. Nanti kalau ke bawahnya menyesuaikan. Yang satu, Dua-dua, ya. Terus yang mana lagi? Ini. Ya, boleh. Ini tanda akademi. Evolve. Di sini ada tulis Akpol kan. Kalau sini ada Akademi. militer, akademi. Ini untuk akademi militer, gitu. Terus yang ini tanda jabatan. Jadi kami ada resimen Corps namanya. Jadi organisasinya di akademi gitu lah. Organisasi akademi. Jadi ada ini organisasi, pengurus organisasi punya tanda jabatan. Ini tanda jabatan namanya. Jadi gitu. Oke, ada yang warna-warni, ada yang pernah lihat warna merah gitu kan, warna biru, itu tergantung jabatannya apa. Saya kira cuma tali aja Oke. sih. Terus ini netek, keterangan nama kan, udah jelas. Ini pin integrasi. Ini jadi setiap kegiatan yang kami lakukan, misalkan kegiatan yang untuk perempuan atau keterampilan, itu ada tanda pinnya. Ini untuk pin Dikdas bareng 3 bulan itu. Jadi kami selama 3 bulan Dikdas di Magelang dapat pin integrasi ini. Gitu. Terus untuk yang ini kemarin terakhir, jadi tingkat 4 itu ada kegiatan Motokosek namanya. Motokosek terus di Brimob. Jadi setelah selesai kegiatan selama 3 minggu kami dapat privat ini. Wah, keren banget. Terus untuk yang sebelah sini, yang ini jadi kami kalau kepolisian itu di tingkat 2 awal ada kegiatan pelatihan SAR bersama Basarnas. Nah itu ada Selam Polri, kemudian ada SAR Darat, SAR Laut. Nah ini privatnya ada Basarnas, Selam Polri, dan SAR Laut gitu.
Jadi dari kegiatan itu kami dapat privat ini. Wih, keren banget. Untuk privat yang 1, 2, 3 ini kami dapat dari pelatihan Brimob. Jadi ini baru nih. Jadi ada program dari Dankor Brimob datang ke Akademi Kepolisian untuk memberikan pelatihan keterampilan khusus tentang Brimob gitu. Jadi ini ada penembak senapan, yang ini pistol, terus yang ini untuk henti huru hara. Jadi kalau ada demo itu kan ada polisi tuh yang jaga kan? Iya. Itu kalian itu. Jadi gitu. Kalau yang ini privat tembak namanya, privat tembak. Jadi kalau di Akpol itu ada latihan menembaknya juga. Iya. Menembaknya. Jadi ada yang pistol sama laras panjang juga, tapi ini pelatihan dari Akpol. Ini emang official ya nembaknya, bukan nembak di time zone gitu ya? Iya betul. Iya. Wajib bisa gitu kan. Kalau di sini tuh apa? Oh kalau ini? Iya. Ya ini namanya kosekan. Jadi penanda untuk perannya. Kalau yang di Akademi TNI itu ada berdasarkan ini ya matranya. Jadi darat, laut, udara. Kalau darat AD. Kalau laut AL, kalau udara AU. Silakan Kak. Nah kalau kakak kan kebetulan dari Akmil ya. Kalau dari Akmil sama ini Chevron. Tapi Chevron ini ada filosofinya. Udah jelasin dong Kak. Betul. Kalau filosofinya tuh gini. Ini kan ke atas nih. Ini ke bawah. Nah kalau di Akmil itu filosofinya kalau ke atas ini gunung, kalau ke bawah lembah. Jadi kalau kamu udah tingkat 4, artinya kamu udah latihan di 3 gunung dan 3 lembah, udah melewati banyak latihan yang mana latihan itu susah, sulit melewati lembah-lembah dan gunung. Keren banget filosofinya, baru tahu. Jadi kalau ini Evolet sama, tapi di sini akademi akademi angkatan udara sama laut sama juga kayak Akmil, bentuk Evoletnya sama. Kalau ini namanya monogram. Monogram ini masing-masing akademi beda tergantung angkatan masing-masing. Kalau di sini kan tulisannya AD, berarti dia dari Akmil. Ya, begitu juga dengan angkatan laut dan angkatan udara. Terus kalau ini talikur sama yang dijelasin Kak Laksmi tadi bahwa ini tanda jabatan. Jabatan kami berdua kebetulan Lemustar. Lemustar ini pada intinya tugasnya adalah mewadahi aspirasi teman-teman. Wih, gitu. ngeri. Jadi ini nemtek, ini integrasi. Integrasi ini yang kita dapat setelah kita diksar awal tadi 3 bulan pertama. Jadi Akpol sama Akademi TNI itu sama-sama pakai pin integrasi. Kalau ini mangkok tanda jabatan. Nah terus ini nih yang keren. Ini namanya Yudawastu. Yudawastu itu pin yang brevet yang kita dapatkan ketika seorang prajurit infanteri selesai melaksanakan latihan Yudawastu. Waduh. Nah, latihan Yudawastu ini kurang lebih 24 hari kita di hutan. Waduh, di hutan. Betul, di hutan. Tanpa apa-apa? Kita cuma dibekali bekal pokok yang kita angkat di dalam ransel. Waduh. Nah, selama 24 hari itu materi kegiatannya banyak banget. Mulai dari Hanmars, perang, oli, banyak banget. Jadi kompleks. Jadi ini benar-benar kita ngelaksanain latihan itu 24 hari di hutan. Mulai dari masak-masak untuk bekal kita kan, sama latihan-latihan lainnya. Nah kalau ini Pramuka Yuda. Pramuka Yuda ini kegiatannya bareng satu angkatan kita latihan di Akademi Militer. Jadi Pramuka Yuda ini gabung masih sama Taruna. Kalau yang Yudawastu tadi kita gabung sama senior-senior kita yang sudah dilantik. Waduh. Nah, tempat pendidikannya itu di Cipatat, di Jawa Barat. Kalau ini Hulu Balang. Hulu Balang ini adalah latihan operasi lawan insurgensi. Jadi latihan ini adalah latihan yang disimulasikan ketika kita menghadapi insurgensi. Kalau di tentara itu ada namanya pelajaran insurgensi. Kalau ini para, nah ini latihan yang terbaru. Jadi ini simple ya, latihan terjun payung. Jadi payung. Betul. Jadi kita naik pesawat Hercules, nanti setelah sampai di atas kita terjun tuh ke bawah. Latihan ini kurang lebih 1 bulan kurang lebih. Simple tapi menakutkan. Menakutkan. Dan ini benar-benar dekat dengan nyawa istilahnya. Aduh. Kalau ini Widya Yuda. Nah, Widya Yuda ini adalah aplikasi ilmu perang konvensional, di mana di dalamnya kita itu belajar gimana caranya menyerang dan gimana caranya bertahan.
Kemudian ini hirbak. Nah, hirbak ini adalah latihan nembak. Jadi kalau nilai kita itu sudah memenuhi syarat, kita berhak menggunakan brevet kualifikasi hirbak ini. Udah, itu saja mungkin kalau dari kakak. Aduh, keren banget ya. Jadi terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya tuh jadi tahu ya arti-arti dari yang di baju kakak ini. Jadi bukan cuma cantik dan keren doang, tapi memang kita harus berusaha untuk mendapatkannya ya. Karena ini kan hasil dari apa yang kakak lalui gitu, dan kalau mau semakin banyak di seragamnya maka harus semakin banyak juga programnya. Jadi kalau saya bisa tanya-tanya, kan kakak lagi ngejalanin kegiatan Laksitardanus di sini, ya ke-42 di sini. Jadi kira-kira ada nggak kesan-pesan kakak untuk murid-murid SMA di Lombok atau khususnya bisa di SMA 5 Mataram? Mungkin dari saya karena saya kebetulan dari Nusa Tenggara Barat pengirimannya. Pesannya untuk adik-adik SMA khususnya di Mataram atau di Nusa Tenggara Barat lah, ini aja, semangat, jangan patah semangat dulu sebelum mencoba. Benar. Jadi tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin kalau kamu berusaha. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi langit, berusaha, kerja keras, dan jangan lupa doa. Pasti bisa. Di sini saya contohnya, kemudian ada rekan-rekan saya juga yang ada masuk Akmil juga dari SMA 5, SMA 1. Bisa, kalian bisa sebenarnya. Jangan takut. Okay? Ya intinya jangan takut, selalu percaya diri, hajar aja gitu. Gas aja. Gas aja. Kalau dari kakak, untuk adik-adik yang mau bergabung bersama kami menjadi taruna, selalu laksanakan persiapan sedini mungkin. Karena persiapan itu akan berkaitan dengan kesempatan. Ketika kesempatan itu datang, kita harus siap. Karena prinsipnya lebih baik siap tetapi tidak dipakai daripada dipakai tetapi tidak siap. Wah, benar banget. Selalu laksanakan persiapan sedini mungkin. Dan juga ingat, yang terakhir pesan kakak adalah jangan lupa berdoa. Karena ketika kita meminta sambil berjalan, maka Tuhan akan memberi sambil berlari. Wah, keren banget ya kesan pesan dari kakak-kakak ini. Saya aja sampai termotivasi banget. Kayak bener, kita tuh harus berusaha keras setiap saat, dan kita tentu saja selalu menundukkan kepala untuk berdoa. Nah, dan satu lagi nih, boleh silakan. Jangan minder ya, jangan minder. Ya. Bisa dibilang dari provinsi yang termasuk kecil, maksudnya mungkin jarang ketahui, jangan minder. Kamu punya kesempatan yang sama, kamu berhak untuk memperoleh kesempatan itu. Iya, benar banget. Jadi again and again, jangan pernah minder, gas aja gitu kan ya. Karena kita nggak pernah tahu apa gitu rencana Tuhan, kita nggak pernah tahu rencana apa yang di depan mata kita. Kalau kita nggak ambil, ya udah lolos, kita nggak akan bisa gitu untuk mencapai. Iya, gimana tahu? Iya. Bener banget. Intinya satu, ketika kita udah merasa menyerah, kita udah males-malesan, kita udah nggak semangat lagi, lihat foto orang tua. Ya, benar. Ingat, tugas kita adalah membanggakan mereka. Bener, ketika tidak ada lagi alasan untuk berjalan, ingat orang tua gitu ya. Betul. Nah, jadi wow, episode podcast kita hari ini tuh benar-benar bermakna banget dan keren banget. Jadi sayang banget nih teman-teman, tapi waktu tidak berpihak pada kita, dan kakak-kakak di sini harus pergi dan melanjutkan tugas mereka. Jadi terima kasih untuk para podcast Malay, sahabat podcast Malay yang mendengar episode ini sampai akhir. Dan tapi jangan merasa sedih, karena tentu saja di setiap episode podcast kita pasti akan kita kedatangan tamu yang tidak kalah luar biasanya. Sampai jumpa, dadah.